Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. halo seluruh teman pemilih yang ada di Lampung Barat khususnya. Terima kasih sudah support selama ini di seluruh medsosnya KPU Lampung Barat. Dan kali ini di podcast Orasi Kopimu, obrolan singkat seputar Komisi Pemilihan Umum yang masuk ke episode 18 kali ini. Dan kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang sangat spesial banget, yaitu dari Duta Literasi ya, dari GLD, Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin dari Babe, panggilannya Babe aja lah panggil ya, biar angkat ya. Ada Bapak ini. Ya, terima kasih Mas Doni yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama kita ngobrol-ngobrol seputar kegiatan Komisi Pemilihan Umum. Kami nama Junaidi Jansari, Wakil Ketua 2 Tim Gerakan Literasi Kabupaten Lampung Barat. Kemudian saya bersama Adinda Deken sebagai Duta Literasi Kabupaten Lampung Barat. Selengkapnya kami persilakan kepada Adinda Deken untuk memperkenalkan diri. Oh baik. Ini manggilnya Ken. Ken. Oke, silakan perkenalkan diri ya. Halo teman-teman pemilih, perkenalkan namaku Helena Ken Grace Natali, bisa dipanggil Ken. Aku di sini sebagai Duta Juara 3 Duta Literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2022. Saat ini aku duduk di kelas 11 di SMA Negeri 1 Bogor. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Itulah teman pemilih narasumber kita. Tadi sudah ada Bapak Junaidi ya, selaku Wakil Ketua 2 yang Junaidi ya, dari GLD Kabupaten Lampung Barat, dan juga teman pemilih kita dari Juara 3 Duta Literasi ya. Ken, panggilannya Ken ya. Ken. Pendek aja Ken. Pendek aja Ken panggilannya. Kalau Pak Junaidi apa enaknya manggilnya? Ada panggilan akrabnya nggak gitu? Panggilan apa gitu selain Bapak? Karena mereka masih muda loh Pak Junaidi. Bang. Panggilnya Bang aja ya. Ini serius sudah aku panggil Bang ya. Oke, Bang Junaidi kalau begitu ya. Baik teman pemilih, sebelum kita lanjut ya, aku mau tanya-tanya sedikit dulu nih sebelum kita ke poinnya ya. Terutama untuk Ken ini. Ini kan juara 3 Duta Literasi. Kemarin juara 3 ada lombanya nggak gitu untuk bisa dapat juara 3 tuh ada ininya, perlombaan menang apa gitu. Baik, jadi untuk menjadi juara 3 Duta Literasi ini melewati beberapa proses, yaitu nama kegiatan besarnya adalah Festival Literasi. Jadi, salah satu kegiatan dalam Festival Literasi itu ada pemilihan Duta Literasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 kemarin. Jadi aku terpilih lewat kegiatan Festival Literasi. Ya. Untuk teman pemilih, ini salah satu contoh apa ya bahasa kekinian itu Bang Junaidi. Apa bahasanya kaum milenial lah ya, anak kekinian. Nah, ini salah satu. Yes. Nah, ini salah satu contoh yang baik banget ini ya. Baik, kalau begitu langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama nih. Mungkin terserah si mau Ken atau Bang Junaidi yang jawab. Kira-kira udah tahu belum sih apa namanya? Bagaimana kita bisa tahu nama kita itu sudah terdaftar di sebagai pemilih? Udah tahu belum? Baik, terima kasih Mas Doni, teman pemilih yang saya hormati. Untuk kita tahu apakah kita sudah terdaftar atau belum sebagai calon pemilih pada pemilihan umum 2024, yang pertama bisa menggunakan aplikasi digital melalui Google, dan atau bisa juga teman-teman segera mendownload aplikasi identitas kependudukan, karena di sana kita bisa tahu nanti apakah kita sudah terdaftar atau belum di pemilu 2024. Dan atau kalau ada petugas pendaftaran pemilih
yang datang ke rumah kita waktu itu, kita dilakukan pencacahan pendataan oleh petugas pemilih yang ditandai dengan ditempelnya tanda bahwa kita sudah terdaftar sebagai peserta pemilu pada tahun 2024. Itu Mas Andi. Itu yang ditempel-tempel itu yang coklat itu ya, namanya maksudnya ya. ya. Berarti sudah di coklat ya? Sudah. Kalau Ken sendiri sudah masuk ke umur 17 sudah ada KTP ya? Sudah ada KTP. Berarti tahun depan Sudah ada hak pilih. luar biasa. Untuk pertama kalinya. Udah pertama kalinya ya, gimana rasanya? Kira-kira ini kan belum dapat juga tahun depan, Iya. jadi kan udah masuk nih. Iya. Kira-kira bawaannya gimana? Seneng? Aduh, excited banget. Excited banget. Dari dulu tuh pengen nyoblos, cuma belum cukup umur. Belum cukup umur, ya. Soalnya kayak ngeliat ibu-ibu bapak-bapak di bilik itu kayak seru gitu. Tapi satu aja Ken ya. Iya. Satu aja. Jangan betul-betul seru ya, coba. Nanti nggak sah. Gak sah ya, nggak boleh ya. Baik, terima kasih jawabannya dari Bang Junedi ya. Kemudian apa aja sih peran yang bisa diambil dari teman pemilih ya, Ken atau Bang Junedi atau teman-teman yang di luar juga ya, dalam kehidupan berdemokrasi saat ini di Indonesia, khususnya mungkin di kalangan anak-anak muda ya. Kira-kira apa sih peran yang bisa diambil, yang bisa dilakukan? Saya dulu. Jadi untuk pertanyaan ini saya mau cerita nih. Boleh. Kayak yang tadi udah dibilangin kalau tahun depan tuh adalah pemilihan pertama saya. Dan sebelum ini saya sama sekali nggak pernah baca berita ataupun kulik-kulik soal pemilihan umum. Terus saya menyadari kan kalau tahun depan saya udah milih, ada dua opsi nih, antara saya golput sama saya asal milihnya. Cuma saya pikir-pikir lagi, kok sayang banget ya, akhirnya saya menerbitkan opsi ketiga nih, yaitu mencoba mengulik dan memilih. Mengulik dan memilih ya? Iya, mengulik dan memilih, mencari tahu lah. Mencari tahu ya. Karena saya baru pertama, dan juga saya awam sekali di dunia politik, jadi berusaha untuk melek. Melek politik ya? Iya, benar sekali. Nah, dengan mengulik tadi, maka saya dan teman-teman yang baru ini maka kami itu bisa menjadi pemilih yang rasional, jadi juga kualitas demokrasi akan menjadi baik. Lalu ada timbul pengetahuan, kesadaran, dan rasa tanggung jawab untuk memilih. Bener banget. Luar biasa ya Ken ini. Walaupun tahun depan dia perdana, tapi dia sadar dirinya untuk melek politik ya. Karena nggak kebanyakan orang di luar sana itu nggak juga ya. Itu sih jadi duta literasi ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Mungkin dari Bang Junedi Ya, ada tambahan sedikit. ya, terima kasih. Ya mungkin saya menambahkan sedikit saja nih Mas Doni, pemilu, teman pemilu, bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu itu salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka kualitas penyelenggaraan pemilu itu akan lebih baik. Oleh karena itu, teman pemilu yang saya hormati, saya mendorong dalam kegiatan hari ini dengan satu tema bahwa pemilu cerdas, ulangi pemilih cerdas, maka pemilu berkualitas. Tanpa itu, kegiatan pemilu yang merupakan ajang pesta demokrasi kita akan tidak baik dalam pelaksanaannya. Mungkin itu Mas Doni. Biasa jawabannya. Jadi saya bisa ambil dari bahasanya pemilih cerdas, pemilu berkualitas. pemilu berkualitas. Itu luar biasa sekali itu. Luar biasa itu. Oke. Saya punya pesan nih buat teman-teman. Apa pemilih. itu? Boleh. Untuk teman-teman pemilih, khususnya untuk teman-teman yang segenerasi dengan saya, jangan sia-siakan suara Anda, karena satu suara Anda itu berarti untuk kemajuan daerah. Benar banget.
Atau bahasa keren sebut golput. Jadi nggak boleh golput. Golput. Nggak golput ya. Ya betul banget. Apalagi tahun depan baru pertama, jangan golput. Iya, jangan golput. Sayang banget. Sayang banget ya. Iya. Satu suara itu penting ya, itu berharga banget ya. Oke, kalau gitu lanjut kita ke soal yang menurut mungkin ke Bang Junaidi ya. Ya. Menurut Bang Junaidi ini penting nggak sih kita melakukan literasi pemilu? Literasi pemilu, karena kan kabupaten kan literasi itu kan tentang baca, tentang hal-hal lain lah. Tapi ini literasi pemilu. Kira-kira penting nggak sih untuk masyarakat atau keluarga atau teman-teman dekat? Baik, Mas Doni. Ya. Ya justru seperti yang saya sampaikan tadi, kualitas penyelenggaraan pemilu itu juga sangat ditentukan dengan pendidikan politik pemilu. Nah tadi Adinda Niken kan sudah bilang ini pemilu pertama bagi dia. Nah kalau tidak diberikan pendidikan politik terhadap calon pemilih pemula seperti Adinda Niken ini, Ya. maka nanti dikhawatirkan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Doni tadi, mereka memilih nanti masing-masing lah. Terserah Terserah saja. Cap-cip. Atau bahkan nanti ketika perhitungan suaranya menjadi hangus, kan ini sangat disayangkan. Nah, peran literasi dalam konteks pendidikan politik khususnya di kepemiluan yaitu mendorong masyarakat calon pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Misalnya saja ikut mensukseskan kegiatan yang baru saja dilakukan, pendaftaran pemilih, kemudian semua rangkaian proses kegiatan sampai dengan penyelenggaraan tahapan pencoblosan nanti juga diikuti. Nah, seperti itu Mas Doni. Ya. Terima kasih Bang Junaidi. Jadi jawabannya sangat jelas ya, sangat jelas sekali gitu ya. Mungkin ada tambahan tipis-tipis, cukup. Sudah Ya. Terus kemudian saya ingin menanyakan metode seperti apa sih gitu yang bisa diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat gitu, tentang pemilu gitu ya. Ya, terima kasih. Nah hari ini Mas Doni kita tahu bahwa salah satu alat komunikasi yang efektif untuk sampai kepada masyarakat yaitu dengan penggunaan media sosial. Media sosial. Itu yang penting. Karena sosialisasi hari ini sudah mengalami perubahan bentuk. Kalau dulu mungkin di samping memang kita menggunakan alat atau media sosialisasi seperti banner, spanduk, leaflet, buku. Nah hari ini kecenderungan orang dengan era digital ini lebih berminat Ya. untuk mengetahui informasi kegiatan pemilu itu melalui media sosial. Apalagi sekarang aksesnya lebih gampang ya Dan lebih dahsyat, lebih dahsyat ya, lebih cepat dahsyat tanpa hitungan menit. asal ada kuota. Kalau nggak ada Tapi kuota, kalau tergantung dengan WiFi itu lemot, pesan tidak sampai. mungkin apa namanya sambil diminum sambil Ya, dinikmati. ya. Ken atau Bang Baik, baik. Junaidi, ini Terima kasih. kopi atau teh, kopinya bukan sembarang kopi. Ini kopi luwak. Ini kopi orasi kopimu. Oh, Jadi kalau minum kopi dari KPU ini, itu Iya. biasanya ngobrolnya selama 3 hari ke depan pemilu aja. iya. Jadi siap-siap aja, Ben. Dan kita akan dipanggil lagi setelah itu. Kalau Bapak mau nanti dipanggil lagi. Kan mau berpanggil lagi. Masih ya. Oh, masih ada. Bareng sama teman-teman dari literasi lain. Boleh. Nanti kita jadwalkan lah itu ya. Karena literasi itu siap di mana saja, kapan saja. Wis, boleh. Oke. Kemudian dengan metode itu ya jelas ke medsos ya. Ya, Bang ya, medsos memang sekarang ini di KPU RI juga sudah menerapkan media sosial itu lebih aktif, lebih masif. Sudah ada TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, semua harus masif. Semua harus upload kepada semuanya. Jadi makanya untuk teman pemilih di luar sana, khususnya Bang Junaidi dan Ken juga, teman-teman di luar sana untuk support selalu media sosialnya KPU Lampung Barat.
Dan sudah tepat KPU hari ini memilih narasumber dua karena generasinya berbeda. Gitu. Generasinya ini dekat tapi jauh sebenarnya. Dekat Ada jauh. Ada yang baru mau mulai, ada yang sudah mau mengakhiri. Jadi ada dua pandangan. Maaf ini teman pemilih saya nggak bisa kontrol kalau ketawa ngobrol sama Bang Junaidi, bener ini. Jadi generasi yang dia berbeda. Ya. Bapak sebagai sekarang menjabat sebagai apa nih di luar GLD ini. Nah, sekarang. Ya kalau di kedinasan alhamdulillah Kedinasan. pimpinan masih mempercayai kita sebagai sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Masih lama lah gitu ya. Nah, udah ya. Ya cukup lah untuk mengabdi dan mengabdi itu tidak ada hentinya. Gitu. Betul, Iya. betul. Mengabdi itu memang sudah panggilan jiwa. Panggilan di mana saja Di mana kita saja. mengabdi. Di mana saja, kapan saja. Iya. Oke, kita lanjut ini. Tapi ini bukan sponsor minuman alkohol. Dia bukan sponsor tapi nyebutin merek gitu si Bang Junaidi. Oke, kemudian apa sih gerakan yang mungkin akan dilakukan? Aku sebutnya tim ya, tim GLD aja. Apa sih yang bisa dilakukan tim GLD untuk meningkatkan partisipasi memilih di lingkungan GLD, lingkungan GLD. Karena kan GLD kan timnya banyak, apalagi ada lamban baca yang aku tahu, ada lamban baca, ada yang lain juga. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tingkat itu memilih? Ya, terima kasih Mas Doni, teman pemilih yang berbahagia. Tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat ini sesungguhnya punya jejaring yang luas hari ini. Ada dalam komponen kegiatan itu seperti taman baca, pojok baca. Lamban baca, pojok baca itu dua hal yang ini ya Pak ya? Berbeda. Berbeda ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Pojok baca itu cenderung sesuai dengan arahan pimpinan ada di tingkat satuan organisasi perangkat daerah dalam hal ini dinas-dinas. Sementara lampan baca itu ada pengelolaannya di tingkat kelompok masyarakat atau pegiat-pegiat literasi yang ada di desa, di kampung, di pedukuhan, di kelurahan dan kecamatan. Nah dengan demikian nanti tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat juga memang punya program kunjungan pembinaan kepada lamban-lamban baca tersebut. Nah pada saat itulah nanti kita juga akan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pemilu 2024. Nah harapannya mereka inilah nanti akan menjadi garda terdepan untuk bisa menyampaikan informasi terhadap masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemilu yang akan datang. Itu Mas. Baik, terima kasih. Ya mungkin dari pandangan teman-teman Kita literasi ya, mungkin ada tambahan sedikit pandangan dari yang kita sebut kaum milenial. Ada tambahan? Kalau misalnya di duta ya, yang Ya. anak-anak mudanya, yang mungkin kayak bisa ngobrol bareng gitu, kayak jangan sampai golput, jangan sampai cap-cip milihnya, gitu. Ya. Atau kayak Cap terus boci kayak ya. cucu-cucu Cap boci nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Sayang. Ya, ngobrol di antara teman-teman ngobrol bahasnya. Iya, jangan sampai politik yang Banyak gitu ya. banget ya. Tentang tahapan-tahapannya aja, Iya. tipis-tipis saja ya Tipis gitu. aja. Jadi ngobrol tentang pacarnya digeser dulu. Lebih penting pemilu daripada pacar gitu. Kan masih ini ya, masih sekolah. Masih sekolah. SMA. Oh, masih SMA. Kelas berapa? 11. Kelas 11. Iya. SMA 1 liwat. Benar. Masih kelas 11 ya. Benar. Kalau Bang Junaidi kan di dinas apa tadi? Kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Ya, meskipun nggak muda lagi ya, Bang Ya. Junaidi, tapi namanya Bang Abdi itu nggak apa-apa lah namanya di dinas. Ya mungkin maksudnya karena sudah tua itu ditaruh di kepemudaan biar mudah kembali. Gitu. Makanya nggak habis-habis jiwa mudanya Makanya Bang nggak Junaidi. habis-habis. Terus ya pokoknya itu terus berkembang ya. Jadi tahun tahu nggak kamu? Kayak ini kan perdana ya. Iya. Tahu nggak tanggal berapa?
tahu waktu hari Bulan Valentine. Boleh. Jadi pada hari Valentine tahun 2024, selain ngasih coklat dan bunga ke orang tersayang, jangan lupa juga buat nyoblos di bilik pencoblosan terdekat di rumah Anda. Yeay. Itu ya, kalau nanya sama yang masih masih anak muda itu hari Valentine katanya ya kan, padahal jelas itu hari pemilu. Nggak berlaku bagi dia. Oh ya, kalau gue nggak berlaku deh Valentine. Udah lewat batas. Udah lewat batas, sudah expire. Oke, Ken, Iya. pasti kan sekarang kan medsos itu kan juga ini banget kan sekarang ini medsos itu IPK banget, gede banget ya. Tentunya masuk Ken juga kan aktif banget ya. Sebagai kita masa nggak aktif? Iya betul, sebagai duta kan. Apa sih yang sering dilihat di medsos itu? Ada nggak yang pernah melihat salah satu calon-calon yang berkampanye? Pernah lihat nggak di medsos? Kalau yang muncul di media sosial aku tuh yang aku sukain, hobi aku tuh kayak merajut gitu atau gambar. Tapi tiba-tiba tuh pernah waktu aku scroll TikTok lewat salah satu calon presiden. Oh gitu. Iya, terus sempat juga lihat calon-calon lainnya untuk pemilihan tahun 2023 dan ya udah jadi tahu gitu soal siapa sih yang mau nyalon dan juga program-programnya. Menurut aku ini bagus ya kampanye lewat media sosial karena kita generasi Z itu pagi itu buka Instagram, siangan di Twitter, malamnya TikTok gitu. Tuh, udah generasi Z itu udah generasi terakhir pokoknya. Z terakhir. Iya. Jadi itu bagus banget sih untuk calon yang berkampanye lewat media sosial. Apalagi yang konten-kontennya itu selain kreatif juga edukatif. Itu Inwan. Itu Inwan ya, Iya. itu sepaket ya. Benar. Kalau Bang Junedi sendiri di medsosnya Ya. aktif, aktif tidak aktif? Bedanya kalau dengan generasi muda kesempatan waktunya terbatas. Ya tapi suka juga, suka juga. Nah, hanya saja suka juga media sosial. Hanya saja melalui kesempatan ini kita semua saling mengingatkan untuk tidak mudah-mudahnya menerima informasi yang berkenaan dengan kegiatan kepemiluan, apalagi yang arahnya hanya akan membuli calon tertentu lah ya. calon tertentu atau calon-calon dari peserta pemilu yang akan datang. Kenapa? Kita terutama dari gerakan literasi daerah Kabupaten Lampung Barat berharap bahwa demokrasi itu kan sesungguhnya government of the people. Yang artinya Atau the people for the people. Rakyat menempati posisi penting. Jadi konstitusi tertinggi itu ada di tangan rakyat. Karena itu tadi saya sampaikan, jadilah pemilih yang cerdas agar pemilih ini menjadi berkualitas. Dan terakhir pesan bahwa pemanfaatan media sosial salah satu metode yang efektif untuk kita sama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat. Lalu yang terakhir juga bahwa kearifan lokal yang dimaksud di daerah itu sesungguhnya tidak ada kekhususan bagi kita, terutama di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, kecuali yang ada di daerah kekhususan seperti Papua dan Aceh. Jadi kearifan lokal yang dimaksud dalam kegiatan kepemiluan itu diharapkan apakah nanti wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif itu bisa memberikan perubahan dalam bentuk peraturan daerah yang misalkan pada hari-hari tertentu pegawai negeri ASN ini berpakaian dengan menggunakan baju atau pakaian yang dicirikan kedaerahan atau misalnya dengan lambang-lambang kedaerahan. Dan di Lampung Barat, jujur kita akui hari ini sudah ada di mana setiap hari Rabu itu kita menggunakan pakaian kemeja baju putih dengan diberi motif serugam. Ini kan salah satu bentuk ciri khas ya, ciri khas ya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Ken jawabannya, terima kasih ya. Bang Junedi juga. Jadi ciptakan suasana damai untuk tahun depan saat
pemilih itu ya. Ya, karena kita semua bersaudara. Ya, kita semua bersaudara karena siapapun pemenangnya itulah yang terbaik. Benar. Benar, Jangan ya. bericung dan jangan lucu. termakan Ciptakan hoax. suasana damai ya dalam memilih. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Narasumber yang sangat baik, Ken. Terima kasih, Bang Yudhaydi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan juga teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti podcast Orasi Kopimu pada episode 18 hari ini. Dan kita akan kembali di episode selanjutnya. Dan terus support YouTube-nya ya, semua medsosnya di KPU Lampung Barat. Terima kasih. Salam literasi. Oh, salam literasi itu. Salam literasi. Salam literasi ya. Ada jargonnya. Jargonnya apa? Salam literasi. Literasi Jaya, Lampung Barat sehat. Yes. Yuk Oh. banget Bang Doni boleh ikutan? Oh, boleh. Gimana? Sama-sama. Gimana? Salam literasi. Literasi Jaya, Lampung Barat hebat. Yes. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Oke, ketua pemilih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.